Oke, jadi baik, terima kasih kembali lagi. Di sini saya akan mencoba mengoperasikan kembali aplikasi Mayop Accounting dan mengisi transaksi yang belum sempat habis ya teman-teman kemarin. Nah, sekarang saya akan melanjutkan dari transaksi yang ke-9. Oke, sekarang kita buka aplikasi Mayopnya. Karena kita sudah menyimpan filenya, kita langsung pilih open ya teman-teman. Open, pilih filenya, kita klik open di sini, langsung oke. Oke, setelah itu muncul jendela seperti ini. Kita kembali ke soal ya teman-teman. Kita lihat di soal. Untuk mempermudahkan teman-teman, kita bikin seperti ini supaya kita tidak kembali untuk melihat Mayop dan melihat yang di soal ya. Oke, setelah itu, karena di sini adalah transaksi kopi faktur penjualan ya teman-teman. Karena faktur penjualan, maka itu tidak terlepas dari sales ya. Sales. Oke, kita klik di sales di sini. Setelah itu pilih enter sales. Nah, setelah muncul jendela seperti ini teman-teman, kita klik customer, pilih PT Bale. Oke, setelah itu kita ubah invoice-nya. Invoice-nya kita copy di sini. Copy paste ya. Oke, setelah itu tanggalnya kita ganti dengan tanggal 8 Juni 2015. Oke, ini sudah otomatis ya teman-teman. Customer PO nya kita ganti. Oke, kalau misalnya sudah, kita kembali ke sheet di sini. Kita isi dengan jumlahnya ya, jumlahnya 25. Terus kita tab satu kali lagi. Ini sudah otomatis ya teman-teman, otomatis berjumlah di sini. Oke, kalau sudah otomatis, kita kembali ke sheet di sini. Kita isi kembali jumlahnya 25. Tab satu kali lagi. Kita pilih K002 di sini. Setelah itu di deskripsinya sudah muncul komputer 02 ya. Nah, di price-nya, di harga satuannya itu sudah muncul. Ini sudah otomatis ya teman-teman, saya punya ini 4250. Oke, sudah. Nah, setelah itu kita kembali ke sheet. Kita isi lagi di sheet 25 ya jumlahnya. Kita tab satu kali lagi. Kita pilih komputer 03 ya. Oke, setelah itu use item, kita tab, kita isi jumlahnya. Oke, setelah itu tab. Nah, kalau sudah terisi semua, kita klik record ya sini. Oke. Nah, setelah itu muncul
begini ya teman-teman, kita pilih ignore all. Oke, otomatis dia hilang ya. Kalau sudah hilang berarti otomatis tersimpan di sini. Nah, untuk memastikan file yang kita isi itu sudah tersimpan, kita lihat di jurnal ya teman-teman di sini. Nah, di sini sudah tersimpan ya. Ini PT Bali. Oke. Setelah itu kita close jendela ini. Kita kembali ke soal ya. Kita cancel saja yang ini. Kita lihat soal berikutnya, transaksi yang ke-11 ya. Ke-10. Sorry. Ini ke-10, bukti kas keluar ya teman-teman. Oke. Bukti kas keluar berarti kita kembali ke Mayop. Kita pilih banking, pilih spend money. Oke. Dia muncul seperti ini ya teman-teman. Karena ini adalah pengeluaran cek ya untuk pembayaran utang PPN. Oke. Kita ganti nomor ceknya, ganti dengan BKK 003 ya. Oke. Kita coba paste. Jadi termau kita ketik saja BKK 003 ya. Oke, setelah itu tanggalnya kita ubah 9 Juni 2015. Oke, ini sudah otomatis. Memonya kita copy di sini keterangannya, teman-teman. Kita coba copy, kalau misalnya dia tidak tercover atau tidak bisa paste di sini, berarti itu mesti kita copy ke notepad untuk menggabungkannya. Karena ini ada enter ya di keterangannya itu. Kita coba copy. Oke. Setelah kita copy, kita coba paste ya teman-teman di sini. Oke. Ternyata benar ya teman-teman, dia tidak mau paste di sini. Nah, kita copy, kita pindahkan ke notepad. Kita gabungkan dulu keterangannya, baru kita paste ulang di memonya. Oke. Kita gabungkan, terus kita copy ulang dari notepad, kita pindahkan ke memo. Oke. Oke, ini sudah bisa ya teman-teman. Nah, amountnya, harganya kita isi 65454 ya di sini. Oke, kalau sudah, kita pilih di account, kita pilih value edit text, value edit text payable ya, value edit text payable. Nah, di sini ya teman-teman, nomor akun 1204 ya. Oke, setelah itu kita use account. Oke, setelah kita pilih, kita klik record. Nah, otomatis hilang. Oke, untuk ngeceknya seperti biasa kita klik di jurnal. Nah, di sini ya teman-teman, ini sudah tersimpan. Oke, kita kembali lagi, kita close jendela ini. Kita ke transaksi yang ke-11. Ini bukti kas masuk. Kita cancel jendela ini. Bukti kas masuk ya teman-teman. Nah, kita pilih sales, klik di sales di sini.
pilih receive payment di sini ya teman-teman. Kita klik di sini. Nah, muncul jendela seperti ini. Setelah itu kita pilih customernya. Di sini di soal customernya PT Bali. Oke. Kita pilih customernya. Nah, setelah itu kita ubah ID-nya ya. ID-nya kita ubah dengan BKKM 02. Oke, kita copy. Setelah itu kita ubah tanggalnya. Tanggalnya 9 Juni 2015. Oke. Setelah itu memonya kita ganti ya teman-teman. Kita ganti dengan keterangannya di sini. Kita copy. Oke, dia di sini tidak mau ya, berarti sudah otomatis. Nah, yang akan kita kasih masuk itu adalah amountnya di sini. Oke, amountnya kita ubah. Amountnya kita isi dengan 3809 ya. Oke. Setelah itu, karena di sini tidak ada diskon, maka di sini diskon kita hapus. Kita hapus, oke. Nah, setelah itu kita pilih klik di Financial Charge ya di bawah sini. Oke. Ini sudah otomatis terjumlah. Nah, setelah itu kita klik record di bawah sini. Out of balance sudah 0, kita klik record ya. Oke, dia otomatis hilang. Berarti sudah tersimpan ya teman-teman. Kita klik lagi untuk melihatnya, memastikan kembali. Kita klik di jurnal. Nah, di sini sudah tersimpan PT Bali. Oke. Setelah itu kita ke transaksi yang ke-12. Ini bukti kas keluar ya teman-teman. Kita kembali ke Mayo, kita close jendela ini, cancel jendela ini, kita kembali ke jendela awal ya. Nah, ini bukti kas keluar dibayar kepada PT Kalimantan ya teman-teman. Pengeluaran cek sebagai pembayaran utang. Oke. Kita ke purchase, klik purchase di sini. Pilih pay bills. Di sini ya teman-teman, pay bills. Kita klik. Nah, muncul jendela seperti ini. Kita pilih suppliernya. Suppliernya PT Kalimantan ya. Oke. Use supplier. Nah, setelah itu kita ganti ceknya ya, nomor ceknya kita ganti dengan BKK 004. Oke. Kita paste saja. Oke teman-teman, di sini dia tidak mau ya, kita pakai ketik 004. Oke, setelah itu kita ubah tanggalnya 9 Juni 2015.
Oke, setelah itu kita isi amountnya. $1110.595. Oke. Nah, setelah itu kita klik di bawah sini di Finance Check. Oke. Dia muncul seperti ini ya, teman-teman. Kalau sudah seperti ini, kita klik record. Oke, dia otomatis hilang ya. Nah, kita buka di jurnal, kita lihat kembali PT Kalimantan. Oke, sudah tersimpan ya teman-teman. Di sini PT Kalimantan. Nah, setelah itu kita close saja di jendela ini, cancel, kembali ke jendela awal. Oke, setelah itu kita ke transaksi yang ke-13. Ini ada bukti kas masuk. Bukti kas masuk dari PT Sumatera, diterima cek Bank Permata ya teman-teman. Kita lihat di sini. Ini transaksi yang ke-13 ya. Karena ini bukti kas masuk, maka kita kembali ke sales. Kita pilih receive payment di sini ya. Nah, setelah itu kita pilih customernya, pilih PT Sumatera. Oke, setelah itu use customer. Kita ubah ID-nya dengan BKK 003 ya. Kita copy, paste di sini. Karena tidak mau, kita pakai ketik saja teman-teman. Oke, setelah itu kita ubah tanggalnya. Tanggalnya di sini 10 Juni 2015. Oke. Nah, setelah itu amountnya kita isi. $52.152.583.70 ya. Oke, setelah itu kita klik di sini finance check-nya. Oke. Setelah itu teman-teman kita klik record. Dia otomatis hilang seperti biasa. Kita untuk memastikan kembali kita klik di jurnal. Nah, di sini sudah tersimpan ya PT Sumatera. Oke. Nah, setelah itu kita close saja jendela ini, cancel saja, kembali ke jendela awal. Kita lihat transaksi yang berikutnya, itu transaksi yang ke-14 ya. Di sini ada voucher kas kecil. Voucher kas kecil dibayar kepada jasa pengiriman barang. Oke, membayar biaya pengiriman barang konsumen atau transportation out. Oke. Nah, di sini kita pilih di account banking. Di sini kita klik di spend money. Oke, muncul jendela seperti ini ya. Kita ubah ceknya, nomor ceknya ubah dengan FKK 004. Oke, kita copy. Setelah itu kita ubah tanggalnya
tanggal 11 Juni 2015. Oke. Setelah itu kita isi amountnya 685 ya. Nah, setelah itu kita copy keterangannya untuk mengisi di memonya ya teman-teman. Oke, kita coba ulang. Oke. Setelah itu kita pilih di account, di bagian sini kita klik di sini, kita pilih transportation out, cari transportation out. Oke, di sini ya teman-teman, transportation out, nomor akun 2003 ya. Oke, use account. Nah, setelah itu kita klik record. Oke, otomatis hilang ya. Kalau sudah hilang, kita klik di jurnal, lihat di jurnal. Di sini ya teman-teman, sudah tersimpan. Oke, kalau sudah tersimpan, kita kembali lagi, kita close jendela ini, kita cancel saja. Kita kembali ke soal. Kita lihat di transaksi berikutnya, ini transaksi ke-15 ya. Ini voucher kas kecil juga. Ini dibayar kepada supermarket. Keterangannya pembelian kopi, gula dan lain-lain. Oke. Karena ini sama seperti transaksi yang tadi, voucher kas kecil juga, kita masih di account banking, pilih di spend money ya teman-teman. Oke, kita ubah ceknya, ubah dengan FKK 005. Kita copy, coba paste di sini. Oke, setelah itu kita ubah tanggalnya. Tanggalnya di sini 12 Juni 2015 ya. Setelah itu kita isi amountnya. Amountnya 410 ya, 410. Oke, setelah itu memonya kita copy dari keterangan ya teman-teman. Kita copy, kita coba paste di sini. Oke, setelah itu kembali ke account, kita pilih utilities expense. Kita cari utilities expense di sini ya. Nomor account 1003 ya. Sini. Oke, kita use account. Nah, setelah itu kita record. Otomatis hilang ya teman-teman. Nah, hal yang sama kita lakukan untuk memastikan kembali. Kita pilih di jurnal. Di sini sudah tersimpan ya. Oke, setelah itu kalau sudah tersimpan, kita close jendela ini. Kita kembali ke soal. Lihat transaksi yang berikutnya. Ini transaksi yang ke-16 ya teman-teman. Kita ke transaksi yang ke-16. Kita cancel di sini. Oke, ini faktur penjualan ya teman-teman, sama seperti di transaksi yang ke-9 tadi. Itu faktur penjualan juga, kopi faktur ya, tapi ini customernya PT Sumatera ya teman-teman. Oke, hal yang sama kita pilih di sales, pilih enter sales. Nah, setelah itu kita pilih customernya, kita pilih PT Sumatera.
Oke, setelah itu use customer. Nah, setelah itu kita ubah invoice-nya kita ganti dengan F1402 ya. Kita copy, paste di sini. Oke, setelah itu tanggalnya kita ganti 13 Juni ya teman-teman, 2015. Oke. Setelah itu customer PO nya kita ubah PO 31 ya. Oke, dia mau kita ketik. Nah, setelah itu kita ke sheet di sini. Kita isi jumlahnya ya, teman-teman. Jumlahnya 15. Nah, setelah itu kita tab. Dia otomatis pindah ya di sini. Kita tab satu kali lagi, dia pindah di item number. Tab satu kali lagi, kita pilih K001. Oke. Use item. Setelah itu kita tab lagi, pindah di price ya. Nah, di sini kita isi harga satuannya, harga unitnya. Harga unitnya di sini 5290 ya. 90. Oke. Setelah itu kita tab. Nah, dia otomatis terjumlah ya di sini. Kalau sudah, kita kembali lagi ke sheet. Kita lakukan hal yang sama. Kita isi di sini 15. Kita tab satu kali lagi, dia otomatis pindah di item number. Nah, kita tab, pilih K002, use item. Setelah itu teman-teman kita klik tab satu kali lagi, dia pindah di price ya. Nah, kita isi dengan harga satuannya. Di sini harga satuannya 6165 ya. Teman-teman harus teliti untuk mengisi angkanya. Jangan sampai nolnya atau angkanya tidak diisi ya. Nanti tidak bisa terjumlah atau angkanya salah ya. Oke, setelah itu kita tab. Nah, sudah ya. Dia otomatis terjumlah di sini. Di totalnya di sini. Oke. Kita kembali lagi ke sheet, kita lakukan hal yang sama. Kita isi jumlahnya. Nah, setelah itu kita klik tab satu kali lagi, otomatis pindah di item number. Nah, setelah itu kita pilih K003, use item. Oke, setelah itu kita klik tab, dia pindah di price. Kita isi dengan total harganya ya. Di sini 768 ya. 685. Oke. Setelah itu kita klik tab. Nah, kalau sudah semua, ini sudah otomatis terjumlah. Ini PPN ya di sini. Oke, kalau misalnya sudah, kita klik record di bawah sini teman-teman. Oke, kita klik record, muncul konfirmasi dari komputer. Nah, kita pilih ignore all di sini. Oke, dia otomatis hilang ya, berarti sudah tersimpan filenya. Kita kembali seperti biasa ya teman-teman. Untuk melihat file yang tersimpan, kita klik di jurnal. Nah, di sini ya teman-teman, sudah tersimpan. Ini PT Sumatera. Oke, setelah itu kita close, kita cancel. Nah, kita kembali ke jendela awal. Oke, jadi sekian dari saya penjelasan untuk materi 8 ini, dari transaksi ke 9 sampai 16 ya teman-teman. Oke, sudah terisi semua. Baik, di sini saya akan melanjutkan bagian
transaksi ke-17 dalam Secret Market. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Evelyn Maria Kristina Kono dengan NIM 33120134 dari akuntansi kelas C. Di sini bagian kita buka soalnya dulu. PPLKS SMK bagian nota kredit. Di sini nota kredit biasanya terjadi laporan penjualan atau pembelian. Di sini terjadi kepada PT Sumatera. PT Sumatera sebagai customer. Kita melakukan transaksi potong penjualan kepada pemiliknya. Kita buka di bagian sales and sales. Sini customer kita pilih. Customernya bagian PT Sumatera. Setelah itu kita use customer. Invoice kita gantinya. Invoice nomor transaksinya kita ganti dengan yang sama di soal, yaitu invoice-nya NK01. Setelah itu tanggalnya soal tanggalnya 15 Juni 2015. 2015. Setelah itu kita pilih jumlah barangnya. Kita lihat result jumlah barangnya yang pertama komputer Indonesia 1, 2 semuanya 2. Kita kembali ke pilih shiftnya, karena di sini terjadi refund atau pengembalian, jadi di sini kita taruh jumlahnya -2. Terus kita swipe up item. Setelah itu nama barang itu juga kita pilih komputer Indonesia 1. Terus this item. Komputer Indonesia 1. Harganya, kita lihat harganya itu berapa? 5.290.000. 5.290.000. Itu kita setelah itu kita lihat lagi bagian komputer Indonesia 2. Hasilnya yang kedua juga sama, pengembalian barangnya itu -2. Ini berapa komputer Indonesia 2. Use item. Kita lihat jumlahnya. Harganya 6.165.000. 6.165.000. Di sini hasilnya 25 juta, totalnya 25.201.000. Kita sesuai dengan soal. 25.201.000. Sudah sesuai. Nah, setelah selesai kita sudah mengisi semua nilainya. Sekarang kita akan melanjutkan. Sebelum kita merecord, kita harus membuat sedikit karena dalam detail layout tidak bisa tercatat bottom sama sekalian, jadi kita harus merubah sedikit. Jadi kita
Jadi kita klik pada panel di sini. Kita klik pada panel di sini. Di sini bagian tengah kita rubah dari sales, kita rubah ke sales button and areas. Masukkan. Oke, terus ignore all. Oke, setelah itu yang kedua lagi kita rubah lagi seperti yang tadi. Sales button and areas dan masukkan. Oke, and ignore all. Oke, sudah. Setelah itu, setelah kita rubah semuanya, kita klik. Setelah kita klik semuanya, kita record. Setelah kita record, kita lihat pada bagian register. Pada register, terus kita buka reference dan credit. Kita tambah reference and credit. Terus kita klik ke sini, apply to sale. ID-nya kita isi, terus ID-nya kita lihat kosong F1402 garing 402. Terus tanggalnya kita lihat 16 Juni 2015. 15 Juni 2015. Setelah itu kita klik pada aman apply. Kita klik pada aman apply. Setelah itu kita klik pada aman apply. Karena di sini tidak ada diskon, kita hapus saja. Setelah itu kita hapus, kita record. Kita record. Sudah close. Setelah kita close, kita lihat pada bagian jurnal. Kita awal jurnal. Kita tarik ke bawah, kita lihat. Sini sudah ada PT Sumatera, ini ada sales Legend and Alliance. Oke, sudah ada Sumatera. Oke, sudah. Setelah itu kita buka pada bagian inventory. Sekarang kita ingin merubah kembali yang tadi kan rubah ke sales regular sales. Sekarang kita rubah kembali ke sales. Kita buka inventory. Misalnya oke, maaf tadi kita cara rubahnya kita rubahnya di inventory item list. Kita rubah semua itemnya, klik. Terus di sini kita rubah kembali ke sales. Oke, terus minimal. Yang kedua kita rubah lagi sales diskon. Oke, minimal. Yang ketiga lagi kita rubah. Oke, sudah sebelumnya. Minimal. Sudah. Setelah sudah, kita masuk ke bagian berikutnya lagi, transaksi masuk lagi ke transaksi yang ke-18. Oke. Faktur penjualan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian transaksi 18. Nah, di sini PT Papua atau sebagai supplier. Nah, supplier kan ini faktur penjualan. Jadi
PT Papua ini terjadi transaksi pembelian barang secara kredit. Jadi kita masuk ke Mailbox, kita buka purchase, oke, kita masuk ke enter purchase. Setelah itu suppliernya kita pilih PT Papua, oke, use supplier, use supplier. Kemudian nomor transaksinya kita lihat di soal. Nomor transaksinya S252, S252, terus tanggalnya yaitu 16 Juni 2015, 16 Juni 2015. Terus PO-nya P086, PO86, saya PO86. Setelah itu, setelah kita masukkan, kita pilih bill-nya, kita lihat bill-nya soal Komputer Indonesia 1 50 kita pilih komputer 1 nya, pilih komputer 1, oke, use item. Pilih komputer 1 nya, harganya tadi 3.650.000, 3.650.000. Setelah itu yang kedua lagi, bill yang kedua lagi, Komputer Indonesia 2 50. Komputer Indonesia 2, use item. Harganya 4.250.000, 4.250.000. Oke, setelah itu kita lihat hasilnya, total amannya 434.500.000. Oke, kita lihat persoalan tidak 434.500. Sudah selesai. Jika sudah selesai, kita record. Oke, kita record, signature. Sekarang transaksi 18 ini sudah. Kita masuk lagi bagian transaksi 19. Transaksi 19 kita lihat persoalan. Transaksi 19, oke, bukti kas keluar. Dari sini bukti kas keluarnya yaitu pembayaran iklan untuk bulan Juli. Ini kita buka pembayaran iklan pada bulan Juli. Oke, kembali ke Mailbox, kita buka pada banking, terus kita klik buka banking. Setelah itu kita klik scan money. Setelah itu, nah karena di sini uangnya keluar lebih dari di atas 750.000, maka kita gunakan akun BNI Syariah. Oke, kita gunakan BNI Syariah. Oke, use account. Oke, setelah itu kita isi nomor transaksinya. Nomor transaksinya BKK 005, BKK 005, BKK 005. Setelah itu tanggalnya 17 Juni 2015. Oke, 17
Juni 2015. Setelah itu amountnya jumlah yang dibayar yaitu 1.045.000. Di sini 1.045.000. Oke, di sini karena uangnya keluar untuk pembiayaan iklan, maka di sini kita pilih bagian advertising expense atau discount. Oke. Setelah itu kita klik sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan ke transaksi 20. Transaksi 20 nya bagian faktur penjualan kepada PT Jawa. Faktur penjualan PT Jawa itu terjadi credit sales. Jadi kita buka di sini, kita catat di bagian sales, enter sales, kemudian kita pilih customernya PT Jawa. Use customer, masukkan nomornya, nomor transaksinya yaitu FI403 F043 kemudian tanggalnya 18 Juni 2015. 18 Juni 2015. Kemudian PO nya kemudian PO nya nomor PO nya kita lihat di soal. PO nya J88. Setelah PO kita pilih kemudian sheetnya pada soal komputer 12 kita pilih komputer Indonesia 1. Komputer Indonesia 1 use item. Lihat lagi harganya 5.290.000. 5.290.000. Sekarang yang shift kedua. Shift keduanya komputer Indonesia 2 jumlahnya juga 12 komputer Indonesia 2. Use item. Lihat lagi harganya 6.195.000. 6.195.000. Setelah itu kita setelah dikoreksikan harganya 100 juta setelah 250 setelah pasangan kita record ignore all. Oke, sudah. Sekarang kita masuk lagi pada bagian transaksi ke-21. Transaksi ke-21 kita lihat ya pada saat transaksi ke-21 faktur penjualan dari PT Kalimantan. PT Kalimantan. Para PT Kalimantan ini
bukan penjualan tapi pembelian barang. Kita buka pada, kita catat pada purchase. Oke, purchase. Lalu kita enter purchase. Enter purchase, kita pilih bagian suppliernya. Suppliernya PT Kalimantan. Use kita isi nomornya. Oke, kita lihat nomor transaksinya. Kita lihat B254 tanggalnya 19 Juni 2015, 19 Juni 2015. PO-nya EI 88. Oke, sekarang kita lihat biaya. Pembayarannya apakah soal oke, komputer Indonesia 2, komputer Indonesia jumlahnya ada 2 komputer Indonesia. Komputer Indonesia berapa? Kita lihat dulu. Komputer Indonesia 2. Komputer Indonesia 2 tulis item. Kita harganya kita lihat 4.250.000. 4.250.000 sudah. Nah, barang yang kedua. Barang yang kedua komputer Indonesia 3 20. Oke, 20 up. Komputer Indonesia 3 use item. Itu up lagi. Kita lihat jumlahnya berapa? 5.330. Selesai 5.330. Nah, kalau total amount-nya sesuai atau tidak? 193.390.000, 193.290.000 sesuai. Oke, karena sudah sesuai, oke. Sekarang lagi kita masuk bagian transaksi 22. Transaksi 22 bagian bukti kas masuk. Oke, bukti kas masuknya. Bukti kas masuknya kita buka. Sini bukti kas masuknya. Ini terjadi terima piutang dari PT Bali. Oke, PT Bali. Oke, diterima dari PT Bali. Oke, kita buka. Kita catat pada bagian ini kan dari bukti kas masuk PT Bali dari PT Bali. Kita buka pada bagian sales. Nah, sales kita pilih receive payments. Receive payments. Di sini receive payments. Customernya PT Bali. Oke, use customer Bali ID-nya. Oke, di sini nomor transaksinya BKN titik 004. Oke, BKN titik 004. Oke, tanggalnya kita lihat 20 Juni 2015. 20 Juni 2015. Oke. Dan jumlah yang diterima yaitu 150.000
163 juta. 163 juta, jadi amount receive yaitu 163 juta. Oke, setelah itu sudah klik. Oke, setelah itu kita klik di sini, kita lihat fasilitas 63 juta. Oke, setelah itu kita klik record. Sekarang kita masuk lagi pada bagian transaksi ke 23. Transaksi ke 23 bukti kas keluar. Bukti kas keluar. Bukti kas keluar. Bukti kas keluarnya kita buka pada banking, terus kita tulis namanya. Terus ini kita BNI Syariah, tulis account, terus bagian nomornya yaitu BKK 06006, BKK 006. Kalau kita lihat banyak BKK 006, tanggalnya 20 Juni 2015. Oke, tanggalnya 20 Juni, tanggalnya 20 Juni 2015. Setelah itu amountnya berapa ya? 2.070.000. Setelah itu kita pilih di sini sesuatu bagian order expense, karena terjadi, kita lihat ya, ini kan pengeluaran untuk pembayaran kartu PLN dan PDAM. Jadi di sini tidak ada yang tertulis untuk pembayaran, kita lihat pada order expense. Order expense ini tulis. Setelah itu kita klik. Sekarang kita masuk ke bagian transaksi 24 voucher kas kecil. Voucher kas kecil ini, voucher kas kecilnya itu pembayaran uang muka PPh badan. PPh badan. Oke, kita buka teman-teman dulu, kita cari pada banking, scan money, terus pilih apa nomornya itu apa, PKK 006, PKK 006, terus tanggalnya berapa? 21 Juni. 21 Juni ya. 21 Juni, terus namanya berapa? 550. Oke, setelah kita sini kita pilih pada bagian prepaid income. Kita lihat dulu. Prepaid income. Nah, kita lihat kalau gunakan akun
prepaid income tax order. Setelah itu kita record. Setelah semua jurnalnya sudah selesai 17 sampai transaksi 17 sampai 24, sekarang kita cek semua jurnal yang ada. Misalnya kita cek, kita lihat pada accounts, yaitu transaksi jurnal. Transaksi jurnal kita tulis di sini. Di sini contohnya sudah. Dari sini ke 30 Juni. Ini 30 Juni ya. Ini tanggalnya tidak perlu namanya tidak perlu dibuat, kita bilangin saja ke 30 Juni 2015. Oke. Ini semua. Sekarang kita ini sudah semuanya ada di sini. Sudah selesai. Bagian saya sudah selesai dari transaksi 17 sampai 24. Transaksi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan video selanjutnya, yaitu menjurnalkan transaksi dari transaksi 25 sampai dengan transaksi 32. Sebelum melanjutkannya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Marlinda Babu dengan NIM 33120-108. Oke, kita pertama-tama kita buka soal dan mayo. Nah, untuk pertama yaitu kita bikin transaksi ke-25, yaitu voucher kas kecil, pembelian materai, perangko, dan fotokopi dokumen. Untuk mencatatnya, kita buka di banking, pilih spend money, lalu di sini accountnya kita pilih petty cash, lalu kita masukkan nomor fakturnya yaitu PKK 007, lalu tanggalnya kita lihat tanggal 22 Juni ya, sudah betul. Lalu kita masukkan amountnya, sini amountnya 670.000, sebesar uang yang keluar sebesar 670.000. Lalu kita pilih di sini karena di sini pembelian materai dan fotokopi, kita pilih photocopy and post materialnya, lalu use account. Setelah itu kita klik record. Oke, kita lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu penjualan. Kita masuk ke transaksi faktur penjualan, yaitu penjualan ke PT Bali. Sini kita catat di sales, lalu enter sales. Nah, customernya kita pilih PT Bali. Oke, kita lanjutkan PT Bali. Nomor fakturnya kita isi F1127, F1127. Tanggalnya kita lihat tanggal 22 Juni. Tanggal 22 Juni sudah betul. Lalu kita lihat customer PO nya S103. Di sini kita lihat barang yang dijual yaitu komputer Indonesia 3 dengan jumlah 10 unit. Nah, di sini kita kasih 10 unit, tekan tab, terus jangan salah pilih komputer Indonesia 3. Oke, tekan tab. Price-nya kita lihat harga 7.685.000, 7685 enter. Nah, sekarang kita lihat total amount-nya itu 84535.
Kita lihat di soal 84535. Oke, sudah selesai. Setelah itu kita klik record, lalu ignore all. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan ke transaksi selanjutnya, itu transaksi selanjutnya, bukti kas keluar. Di sini bukti kas keluarnya kita catat di banking, lalu spend money. Di spend money, karena kas kecil maka kita pilih Bank BNI Syariah. Lalu kita isi Bank BNI Syariah, kita isi nomor fakturnya BKK 007. BKK 007, tanggal transaksinya yaitu tanggal 22 Juni, sudah betul. Lalu amountnya kita lihat di sebesar 7 juta. Oke, di sini 7 juta. Lalu kita lihat akun kas kecil, maka di sini karena akunnya kas kecil maka kita pilih petty cash. Kita lihat petty cash. Cari petty cash. Ya, petty cash discount. Lalu di amountnya petty cash, lalu klik record. Nah, oke, kita lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu kita lihat transaksi selanjutnya yaitu pembayaran utang dagang. Di sini transaksi selanjutnya itu pembayaran utang dagang ke PT Sulawesi. Di sini kita untuk mencatatnya kita pilih di purchase, lalu enter purchase, lalu pay bills. Nah, di pay bills suppliernya kita pilih PT Sulawesi, lalu nomor transaksinya kita lihat nomor transaksinya yaitu BKK 008, lalu tanggalnya kita lihat 22 Juni, tanggalnya 22 Juni, lalu amountnya yaitu 191.500. Oke, 191.500. Lalu jumlah uangnya 191.500, kita pilih di klik ini. Oke, lalu kita pilih record. Oke, transfer, semuanya sudah tersimpan. Kita masuk ke transaksi selanjutnya, yaitu kita lihat di soal. Transaksi selanjutnya yaitu faktur penjualan, transaksi ke PT Jawa penjualan. Kita klik sales, enter sales. Di sini customernya kita pilih PT Jawa. Tentunya kita pilih PT Jawa, kita isi nomor fakturnya F128 lalu tanggal transaksinya kita lihat 23 Juni. Tanggal 23 Juni, customer PO nya yaitu J199. Kita lihat ini J199. Oke, J199
D199. Lalu kita klik shift. Di sini kita lihat jumlah unitnya, yaitu Komputer Indonesia 1 sebanyak 5 unit. Komputer Indonesia 1 5 unit. Tekan tab terus. Komputer Indonesia 1 sebanyak 5 unit. Lalu harganya, kita lihat harganya yaitu 5.290. 5.290. Oke. Lalu 5.290 kita lihat di amountnya 2095. Kita lihat dengan soal 2095 ya, sudah setara. Setelah itu kita klik record, lalu ignore all. Nah, ini kita cancel, kita masuk ke tampilan lagi. Ini kita lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu bukti kas keluar. Bukti kas keluar ini membayar utang bank. Ini kita pembayaran utang bank. Oke, catat di banking, lalu spend money. Setelah spend money kita pilih, karena membayar utang bank, maka yang kita pilih PT Syariah, Bank Mandiri, Bank BNI Syariah. Oke. Lanjut kita isi nomor fakturnya. Di sini nomor fakturnya DKK 009. DKK 009. Kita lihat tanggalnya yaitu 23 Juni. Tanggalnya 23 Juni. Lalu jumlah uang yaitu 25.375. 25.375. Di sini 25.375 yang keluar ini bank loan. Karena ada 2 akun, maka kita pilih bank loan. Cari bank loan. Ada expense ini. Di sini cari bank loan. Dengan jumlah total amountnya 25 juta. Kita lihat amountnya itu 25.375. Lalu selanjutnya kita pilih di sini bunga, yaitu kita pilih di ada expense, yaitu kita lihat bunga fakturnya 93.000. Nah, lalu kita use account. Di sini use account, lalu kita klik record. Oke, kita cancel. Masuk ke transaksi selanjutnya, yaitu pembelian barang PT Sulawesi. Masuk selanjutnya. Jadi selanjutnya yaitu pembelian barang dari PT LKS Sulawesi. Ini kita klik di purchase, lalu enter purchase. Di sini suppliernya kita pilih PT Sulawesi. Oke, isi nomor fakturnya D581. Tanggal 23 Juni.
84. 2184. Setelah itu kita lihat jumlah barang, yaitu komputer Indonesia 3 40 unit. Ini angkat terus komputer Indonesia. Oke, dengan harga 5.300.000. 5.300.000. Kita lihat pasalnya itu 200. Oke, sudah sama. Lalu kita klik record, ignore all, masuk, cancel, masuk ke transaksi selanjutnya. Itu bukti kas masuk. Diterima pelunasan piutang dari PT Jawa. Ini kita klik di sales, lalu receive payment. Customernya kita pilih PT Jawa, lalu seperti ini. Namanya DKN 005. DKN 005. Tanggal, kita lihat tanggalnya yaitu 24 Juni. Tanggal 24 Juni. Nah, di sini kita menerima piutang dari tanggal 5 Juni. Lalu kita klik amount applied. Klik di amount applied. Lalu klik record. Oke. Oke, teman-teman, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, kita masuk transaksi ke 31. Di sini ada nota kredit. Ini berarti terjadi retur. Oke, kita masuk di Mayop. Kita pilih purchase, lalu enter purchase. Suppliernya kita pilih PT Sulawesi supplier. Oke, lalu kita ganti nomor transaksinya NK12 NK12. Oke, tanggalnya 24 Juni 2015. 24 Juni 2015. Oke, lalu kita lihat jumlah barangnya 2. Karena retur kita ganti jadi min 2. Oke, kita tekan tab sekali lagi, tab lagi, kita pilih K003, lalu use item, lalu kita tekan tab sekali lagi ya. Kita lihat ini price nya 5.300.000, total amount nya 11 juta. Kita lihat di soal apakah betul ya. Betul ya. Lalu kita kembali, kita pilih record, ignore all, lalu kita klik register. Ingat, setiap terjadi transaksi retur kita melakukan register ya. Lalu kita klik apply to purchase, kita masukkan ID-nya. ID-nya kita lihat di sini dulu, B581, isi B581, tanggalnya ya sudah betul. Lalu kita klik di sini tanggal 23 amount plate. Oke, lalu kita hapus yang ini ya, hapus, lalu klik record. Oke, kita lanjut ke transaksi berikutnya. Transaksi berikutnya itu apa? Bukti kas keluar. Oke, ini
bukti kas keluar membayar utang ke PT Papua, pengeluaran cek. Oke, untuk pembayaran utang-utang. Oke, kita masuk, kita pilih purchase, lalu pay bills, kita suppliernya kita pilih PT Papua supplier. Oke, kita ganti nomor transaksinya BKK 10, tanggalnya 24 Juni 2015. Oke, sudah betul. Amountnya kita isi 430.155. Oke, lalu kita klik di amount update. Oke, setelah itu kita klik record. Oke, sudah. Lalu kita cek di jurnal. Ya, sudah ada ya di sini. Oke, lalu kita lanjut ke soal berikutnya. Close, cancel. Kita lanjut ke transaksi berikutnya, itu voucher kas kecil. Membayar perizinan ke dinas perdagangan. Oke, kita masuk di Mayor, kita pilih banking, lalu spend money. Oke, kita isi nomor transaksinya, kita lihat nomor transaksinya BKK 008. BKK 008. Jadi kita isi tanggal transaksinya 25 Juni 2015. Oke, sudah betul. Lalu kita isi amountnya kita isi 645.000. Oke, kemudian kita pilih accountnya kita pilih lisensi expense. Lalu kita discount, lalu kita klik record. Sorry, kita lihat nomor transaksinya BKK 008. Oke, sudah. Kita klik cancel. Lalu kita ke soal berikutnya, transaksi berikutnya, bukti kas masuk. Di sini kita menerima piutang dari PT Bali. Oke, kita masuk di sini, kita pilih sales, lalu receipt payment. Oke, kita customernya kita pilih PT Bali, lalu use customer. Oke, lalu kita isi nomor transaksinya itu BKM 006. Kita isi BKM 006. Tanggal transaksinya 25 Juni 2015. 25 Juni 2015 sudah betul. Kita klik amount receipt-nya, kita isi 200 juta. Oke. Lalu kita klik di sini yang pertama dan yang kedua. Oke. Lalu kita klik record. Oke, kita lanjut lagi ke transaksi yang berikut. Oke, kita masuk,
di bukti kas keluar. Di sini kita membayar dividen. Kita pilih, kita masuk di Mayor, kita pilih banking, terus di spend money kita pilih banking. Di sini kita pilih bank BNI Syariah. Kita pilih bank BNI Syariah, lalu scan, kemudian nomor transaksinya kita isi, nomor transaksinya BKK 11. Oke. BKK 11, nomor tanggal transaksinya 25 Juni 2015. Oke, sudah. Lalu kita isi jumlah uangnya, amountnya 40 juta. 40 juta. Sorry. Akunnya kita pilih, kita lihat dividen. Ini ya, ini lalu kita use account. Oke. Lalu kita klik record. Oke, sudah. Kita lanjut ke transaksi yang ke-36 di voucher kas kecil. Di sini kita membayar biaya pengiriman barang konsumen. Oke, kita masuk di Mayor, kita pilih banking, lalu spend money, lalu kita isi nomor transaksinya. Nomor transaksinya itu PKK 009, PKK 009, lalu tanggal transaksinya 26 Juni 2015. 26 Juni 2015. Lalu amountnya kita lihat di soal 380.000. Oke. Lalu kita pilih akunnya, kita lihat transportation out. Kita lihat transportation ya ini, lalu kita klik use account, lalu kita klik record. Oke, cancel. Kita lanjut transaksi berikutnya, transaksi ke-37 itu voucher kas kecil. Lalu kita masuk ke sini Mayor, kita pilih banking, lalu spend money, kita isi nomor transaksinya. Nomor transaksinya kita lihat di soal PKK 010, PKK 010. Oke, lalu tanggal transaksinya
27 Juni 2015. Kita lihat. Oke, 27 Juni 2015. Lalu kita masukkan jumlah uangnya 700.000. Oke, 700.000. Oke, 700.000. Lalu kita pilih akunnya kita pilih transportation expense. Oke, lalu kita diskon, lalu kita klik record. Oke, kita ke transaksi yang terakhir, itu bukti kas keluar. Kita masuk di Mayop, kita pilih banking, kita pilih spend money, lalu kita pilih bank syariah. Account, kita ganti nomor transaksinya kita ganti BKK 12, tanggal transaksinya 27 Juni 2015. Betul. Amountnya kita isi, jumlah uangnya 6.120.000, 6.120.000. Lalu kita pilih akunnya, lalu kita pilih escape. Ini BPH 21. Kita klik use account, lalu kita klik record, kita cancel. Oke teman-teman, di sini saya akan melanjutkan transaksi 41 sampai 45. Sebelum melanjutkan, perkenalkan, nama saya Teresia Aurelino, NIM 331201117. Transaksi ini adalah transaksi terakhir dan di luar dari transaksi jurnal penyesuaian. Oke, kita masuk pada soalnya. Di sini kita membeli voucher kas kecil perlengkapan kantor. Oke, kita masuk pada Mayop, kita mencatat pada menu banking, kemudian spend money, accountnya PT Cash. Oke, sudah sesuai. Kemudian kita lanjut pada nomor transaksinya. Ini nomor transaksinya CKK 011, bisa di copy. Oke, kemudian lanjut pada tanggalnya 27 Juni 2015. Oke, sudah sesuai. Kemudian amountnya 725.000. Kemudian di sini karena pembelian, jadi kita memilih opsi supplier pada kode 1/1112. Oke, use account. Kalau sudah selesai bisa close. Sekarang kita lanjut pada transaksi kedua. Di sini sama, masih pembelian voucher kas kecil pada pembayaran jasa angkut barang atas penjualan kepada konsumen. Sama, kita catat pada menu banking, kemudian spend money. Di sini accountnya tetap tiket, kemudian nomor transaksinya CKK 012, bisa di copy.
Kemudian lanjut pada tanggalnya 27 Juni 2015. Oke, sudah sesuai. Kemudian amount-nya 500.000. 500.000. Oke. Kita mencari kode 6/2003. Kemudian user record. Kita lanjut pada transaksi ketiga. Di sini PT Papua kepada PT LKS SMK. Di sini tertulis faktur penjualan. Sebenarnya itu transaksi pembelian. PT Papua menjadi suppliernya. Kita masuk pada mayor. Di sini kita catat pada menu purchase. Kemudian enter purchase. Kemudian supplier. Di sini kita memilih PT Papua. Use supplier. Kemudian purchase-nya kita lihat pada soal. Di sini kita copy saja. Oke. Kemudian lanjut pada tanggalnya. Tanggalnya 28 Juni 2015. Oke, sudah sesuai. Kemudian lanjut pada supplier-nya. Di sini kita copy saja. Oke, sudah bisa, klik saja. Kita lanjut pada deal, jumlah barang yang dibeli. Lihat pada soal di sini jumlah barangnya 15 unit. Jadi 15 unit. Kita tab. Kemudian tab lagi. Oke. Kita memilih komputer. Oke, di sini kita memerhatikan total amount-nya 60.225.000. Oke. Kalau sudah selesai, kita record. Oke, sudah. Kita lanjut pada transaksi berikutnya. Bukti kas masuk. Kita menerima piutang pada PT Jawa. Di sini dicatat pada menu sales. Oke, kemudian proses payment. Kemudian customer-nya kita ganti dengan PT Jawa. Oke, use customer. Kemudian ID-nya kita lihat pada soal. Kita copy saja. Oke, kemudian masuk pada tanggalnya. Kita lihat pada soal. Tanggalnya 29 Juni 2015. 29 Juni. Juni 2015. Kemudian jumlah uang yang diterima, amount-nya kita lihat 151 juta 151. Oke. Kemudian klik amount apply. Dimana? Di sini. Oke, kalau sudah sesuai bisa record. Oke, di sini saya lanjut pada transaksi ke-45. Kita buka soalnya. Di sini kita membayar uang pada PT Kalimantan, dicatat pada
menu purchase, kemudian service, terus suppliernya kita memilih PT Kalimantan, terus supplier, kemudian nomor ceknya di copy, kemudian tanggalnya 30 Juni 2015, kemudian jumlah uangnya 63.500.000. Oke, kemudian klik amount applied. Oke, sudah. Setelah itu tutup. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.